Ada sentuhan fisik yang sengaja, ada sentuhan fisik yang tidak sengaja. Ya, tidak sengaja itu sama seperti kita di tempat area-area publik ya, tanpa sengaja kita bersenggolan dan lain sebagainya. Tetapi sentuhan fisik yang sengaja ialah memang kita ingin melakukannya. Ya, biasanya sentuhan fisik itu tergantung relasi. Jadi kalau relasinya yang baik, maka tentu saja dalam hal sentuhan fisik, baik itu suami istri, orang tua dan anak, kakak beradik, tentu membawa sukacita. Orang bersaudara, sahabat, tentu membawa dampak positif. Ya, tetapi kalau suasana hati, relasi lagi tidak bagus, tentu yang dimaksudkan dengan sentuhan fisik tentu membawa dampak buruk. Ya, bisa saja kekerasan. Hari ini kita berlayar ke Pulau Sabu. Ya, minggu lalu kita berjalan di Pulau Timor dan hari ini kita berlayar ke Pulau Sabu. Ada yang menarik dari Pulau Sabu. Tadi narator sudah menyampaikan di awal kebaktian. Ada sebuah istilah hengekdo. Hengekdo ini adalah yang lebih sering kita kenal dengan cium sabu. Ya, kalau bakatumu orang Sabu, kalau bakatumu kalau belum cium itu rasanya belum srek. Ya, rasanya kudu sulain lain. Nah, atau kalau anak ketemu orang tua, yang orang tua anak ketemu, kalau anak tidak cium, ini anak suka apa lah, dia tidak sopan terhadap orang tua. Jadi di setiap pertemuan, baik itu pertemuan kerohanian, ritus-ritus ibadah, atau kematian, atau perdamaian, atau pertemuan-pertemuan keluarga, hengekdo ini penting sekali. Ini untuk memberi tanda bahwa memang sudah terjadi sesuatu yang baik. Ya, jadi kalau saya punya pengalaman jadi jubir untuk Masominta Nona Sabu, mereka bilang tenang mama, kalau selesai itu tandanya cium sabu berarti semuanya aman, beres. Ya, demikian juga dengan orang Sabu kebanyakannya kalau menyelesaikan persoalan dan persoalan itu rumit sekali, untuk mencari titik tengah jalan damai, maka yang bersalah itu kalau dia bangun, dia tondok dan dia langsung peluk cium, maka selesailah masalah, susun ungkitlah itu masalah ya. Tanda perdamaian, rekonsiliasi yang baik, sebuah bentuk sentuhan fisik yang membawa dampak sukacita dan damai sejahtera. Dan karena itu hengekdo yang dimaksud dalam istilah orang Sabu ini memiliki tujuan yang baik, yaitu agar terjalin hubungan kekerabatan dengan semua orang. Hengekdo menjadi ungkapan penerimaan, menjadi ungkapan rasa hormat, menjadi ungkapan empati dan kasih sayang, bahkan pengampunan. Ya, jadi marah bagaimanapun kalau cium sudah lemas. Ya, orang Sabu pun kunci itu sah. Dia marah setengah mati cuma kalau cium aman itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, cium sabu juga adalah sebuah bentuk persaudaraan, sebuah bentuk penghormatan, sebuah bentuk ungkapan syukur, bahkan kejujuran dalam berinteraksi. Jadi tidak ada kemunafikan di dalamnya. Jadi kalau orang Sabu bakatumu bacium berarti yang tadi datang di muka asam, susun muka asam, so aman. Saudara-saudaraku yang kekasih, bacaan kita berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan para murid dalam 2 kali kesempatan. Kesempatan yang pertama ialah di hari Minggu malam. Jadi waktu Minggu hampir siang, pagi-pagi sekali itu sudah ada peristiwa besar, ya, peristiwa gempar di Yerusalem. Ya, para penjaga pulang ke pemimpin mereka dan mengatakan mayat Yesus hilang. Maka dibangunlah sebuah berita baru, yaitu mayat Yesus dicuri orang. Itu sudah heboh. Kemudian para murid, terutama perempuan-perempuan, Maria Magdalena bilang beta suka temu Yesus. Itu kita bisa baca di
perikop sebelumnya, Maria Magdalena mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Tapi banyak murid-murid sana percaya, karena Petrus dan Yohanes tadi kan lari ke kuburan, tapi mereka tidak berjumpa dengan siapa-siapa. Karena itu mereka meragukan akan pernyataan perempuan ini. Sehingga pada malam hari, dicatat dalam ayat 19 dikatakan mereka ada dalam ruang terkunci dan mereka ada dalam kondisi takut. Karena takut, mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Itu ayat 19, bahwa kondisi mereka ada di ruangan terkunci dan memang mereka dalam kondisi takut. Karena berita-berita yang mereka dengar ini simpang siur. Kalau Maria Magdalena tadi kasih tahu bilang Tuhan sudah bangkit, tapi berita yang disebarkan secara masif itu bahwa mayat Yesus dicuri. Ini memberikan ketakutan tersendiri bagi para murid yang 3 hari yang lalu menyaksikan dengan mata mereka sendiri bahwa Tuhan mereka mati, benar-benar mati disalib. Ya, secara logika manusia ini mau percaya mana? Yang lebih masuk akal ialah berita yang disebarkan oleh para penjaga. Kalau karena Yesus mati dalam kondisi babak belur, tidak mungkin dia bangun jalan sendiri dari kubur. Pastinya dia dicuri orang, itu lebih masuk akal. Tetapi masalahnya Maria Magdalena meyakinkan mereka, bilang, aku telah melihat Tuhan, Tuhan bangkit, aku telah melihat. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam kondisi yang bingung dan ketakutan ini, mereka didatangi oleh Yesus. Hal pertama yang Yesus nyatakan ialah ia mengatakan damai sejahtera bagimu. Tadi dalam bahasa Sabu yang dibacakan oleh Mama Walu, ya, helama tona iye tumu. Damai sejahtera bagimu. Kalimat ini merupakan kalimat yang membawa segala keraguan dalam diri para murid semakin gaduh. Dan kita menemukan ketika mereka ada dalam kegaduhan itu, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya, dan seketika itu mereka bersukacita. Perjumpaan secara fisik ini membawa sukacita bagi para murid. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita menemukan di sini bahwa berbicara tentang sentuhan fisik, kita juga berjumpa dengan konteks budaya, ya. Bagi kita budaya ketimuran, khususnya Rote Timur dan Sabu, hal sentuhan fisik dalam hal ini cium hidung adalah sesuatu yang biasa-biasa saja, tidak akan menimbulkan persoalan baru. Tetapi kita juga menemukan bahwa ketika budaya itu berbenturan dengan budaya yang lain, maka itu akan jadi soal. Beberapa hari lalu viral, ya, ketika kunjungan Wapres ada yang mau cium sabu. Dan ini menjadi sangat viral, bahkan kita yang orang NTT sendiri menjadi risih. Ya, orang NTT sendiri merasa tercoreng dengan peristiwa itu. Ya, karena kita akhirnya dihina oleh netizen se-Indonesia Raya. Saudara-saudaraku yang kekasih, itu mau bilang bahwa ketika hal berhubungan dengan sentuhan fisik itu berhubungan dengan konteks budaya yang berbeda, maka itu akan menjadi soal yang besar. Yesus sebagai orang Yahudi, ya, ia tumbuh dalam budaya Yahudi. Ia berjumpa dengan murid-muridnya yang juga orang Yahudi. Dalam perjumpaan fisik itu, ia menunjukkan bukti fisik dari kebangkitannya, bahwa yang datang adalah Yesus yang sungguh-sungguh bangkit, bukan sekedar bayangan yang sambil lalu dan pergi, tapi dia benar-benar Yesus yang bangkit. Dan karena itu ia menunjukkan bukti fisiknya. Ini loh, ada lubang di tangan, ada lubang di kaki, ada lubang di lambung.
Saudara-saudaraku yang kekasih, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa sesuatu yang berhubungan dengan hal fisik mestinya memiliki fungsi positif. Mestinya memberikan dukungan atau empati bagi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Penting untuk kita saling menghormati, penting untuk kita saling mengenal budaya dan adat istiadat yang ada di sekeliling kita. Baru-baru kakak Lala ke Korea ya. Apakah di sana ada cium sabu? Tidak ada. Kakak Lala berani bertemu dengan orang Korea langsung cium sabu? Tidak berani. Karena memang beda sekali budaya kita dan budaya mereka. Karena itu ketika kita berbicara tentang sentuhan fisik yang memulihkan, mestinya kita berhikmat dalam kehidupan dan kebersamaan kita hari lepas hari. Yesus menunjukkan bukti fisik dalam 2 kesempatan, tanpa Thomas dan khususnya secara Thomas sebagai bukti kebangkitannya. Sapaan damai sejahtera menolong para murid dari rasa ketakutannya. Dan 2 kali dalam kesempatan yang sama Yesus menyampaikan damai sejahtera bagi para murid. Apa yang mau disampaikan oleh pesan ini? Dia mau bilang bahwa kehadiran kita di antara sesama saudara adalah untuk saling menguatkan, untuk saling membawa sukacita, saling menopang. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah semua masyarakat apapun, kehadiran kita membawa damai sejahtera sebagaimana yang Yesus buat ketika ia hadir di tengah para murid. Saudara-saudaraku yang kekasih, 2 perikop ini berbicara tentang perjumpaan Yesus dengan para murid tanpa Thomas. Berarti hanya 10 orang. Hanya tinggal Thomas dan satu-satunya Thomas yang tidak percaya. Apakah dia begitu penting? Kok hanya satu sah? Pasti ini 10 orang karoyok sendia, pasti dia percaya. Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus merasa perlu untuk berjumpa langsung dengan Thomas. Kenapa? Sebegitu pentingkah seorang Thomas? Yesus tidak mau ada satu orang percaya. Yesus tidak mau ada satu anak Tuhan yang ragu akan kebangkitannya. Yesus tidak mau ada satu anak Tuhan yang ragu akan imannya. Karena anak Tuhan adalah anak yang telah dimilikinya dengan darah dan kematian. Karena itu dia tidak mau ada satu anak Tuhan yang hilang dan meragukan keselamatan yang Yesus buat melalui proses kematian dan kebangkitan. Karena itu Yesus merasa penting untuk menyelamatkan setiap milik kepunyaannya. Meskipun hanya seorang Thomas, Yesus datang dan berjumpa secara langsung, secara fisik, muka dengan muka. Ia menyampaikan damai sejahtera bagimu, Thomas, Thomas. Ya, dia menyapa Thomas dengan namanya sendiri karena ia mengenal Thomas secara pribadi. Thomas, damai sejahtera so aman kok. Ya, lihat ini, mari kau taruh tangan di ini lubang loh. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari sini kita belajar bahwa Yesus memandang setiap pribadi itu berharga. Saya dan saudara begitu berharga dan dia tidak mau seorang pun di antara kita ada yang hilang, son boleh hilang. Demikian pula dalam kehidupan bersama kita. Mari kita hidup dengan saling membawa damai sejahtera. Dan kehidupan di antara kita sebagai orang bersaudara kiranya untuk saling menopang dan menguatkan. Jangan sampai baton cium habis baru baton omong dia dari belakang atau baton tikam dia dari belakang. Son boleh. Kehadiran kita di antara sesama saudara adalah untuk memberi pengharapan, untuk memberi damai sejahtera, untuk menguatkan mereka yang ragu. Jadi kalau di antara kita masih ada anak-anak Tuhan yang ragu, mari kita ada bagi mereka untuk menopang dan menguatkan. Semua kita mungkin pernah mengalami keraguan, betul Pasti semua kita pernah mengalami keraguan. Beta mau percaya dan dia makanya timbang ulang dulu berat. Ya. Kadang-kadang bottom bilang begitu
Dia baik maniu, dia pesan baik juga ada. Kadang-kadang kau ragu dengan kau tempuh masa depan. Kadang-kadang kita juga ragu dengan masa depan kita. Kadang-kadang kita ragu dengan pasangan kita. Kita bimbang. Ini karena ini anak suruh dia pisah sekolah, madoi kes bangun setengah mati. Intau dia punya masa depan, dia mau bapi mana ini? Ya, saudara-saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Keraguan Thomas, iman Thomas dimurnikan oleh api keraguan. Ya. Iman Thomas dimurnikan oleh api keraguan. Ia memiliki keraguan, tetapi ketika ia ada dan berjumpa secara fisik dengan Tuhan, imannya semakin kuat dan bahkan luar biasa. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita tahu Thomas sebagai seorang martir, ia mati di Afrika. Dengan cara ia pernah digoreng tapi tidak mati. Akhirnya dia digergaji, bagi dua dia badan, baru dia mati. Itulah iman seorang Thomas yang telah dimurnikan oleh api keraguan. Saudara-saudaraku yang kekasih, meskipun ragu, si Thomas yang ragu ini, tapi ada hal positif yang kita bisa belajar daripadanya. Yang pertama, jangan pernah tinggalkan persekutuan bersama. Jangan pernah tinggalkan jemaat. Jangan karena ragu, Pak saya pemalas di gereja. Nah, jangan pernah tinggalkan hidup bersekutu bersama. Kita lihat ya, Thomas ini ragu. Dan berapa lama Tuhan butuh waktu untuk melihat Thomas mungkin keraguan? 8 hari. Ya. Setelah 8 hari baru Yesus datang dan berjumpa langsung secara Thomas. Dan selama 8 hari itu ia belajar bahwa ketika dia son ada, dong dapat berkat. Ya, para murid berjumpa dengan Yesus duluan, dia bilang, "Lu berkatumu, kau suka tumu duluan." Kita mendapatkan hembusan roh dari Allah. Thomas belajar bahwa ternyata beta palale 1 hari, ya, beta sudah dapat berkat dari Tuhan. Karena itu dia belajar untuk setia ada dalam persekutuan berjemaat. Dan di hari ke-8 Yesus datang dan berjumpa dengan dia. Karena itu jangan sekali-kali tinggalkan persekutuan berjemaat. Ya, kemarin kapan hari saya duduk dengan Mama Oci ya di belakang. Mama Oci bilang, "Mak, tahu tiap hari itu Bapak pernah kasih tahu saya begini, tiap hari Minggu itu Bapak tua su foto habis. Jadi kalau begitu naik di atas Bapak tua bilang, Rita, lu bulan Januari lu hanya gereja 3 kali. Wih, sonde Bapak be 4 kali. Lu foto tanggal begini lu sana ada di dalam." Saudara-saudaraku yang kekasih, jangan pernah tinggalkan persekutuan berjemaat. Kita belajar dari Thomas. Hal yang kedua, Thomas setia untuk bergumul. Walaupun ia ragu, tapi dia bergumul terus. Sampai Tuhan menjawab pergumulannya. Tuhan datang dan berjumpa dengan dia. Kekasih Tuhan sekalian, hari ini kita belajar tentang sentuhan fisik. Kita juga belajar tentang bagaimana kehadiran kita memulihkan semua orang dan membawa damai sejahtera bagi semua orang. Helama tona iye. Amin.